Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang membuat jadwal pelajaran menggunakan aplikasi ASC Timetable. Jadi ASC Timetable merupakan salah satu aplikasi untuk membuat jadwal pelajaran. Ya, jadi bentuk tampilan ikonnya seperti ini. Kita langsung saja ya. Nah, ini bentuk startup dari ASC Timetable. Nah, kita sudah masuk ke ASC Timetables di sini. Jadi, untuk membuat file baru di ASC Timetables ini kita klik yang Magic Wand ya. Membuat file baru, kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa langkah yang harus kita lengkapi ya. Yang pertama, ya identitas sekolah ya. Misalnya di sini saya akan membuat nama sekolah samaran ya. SMPN Singgasana. Tahun pelajaran 2020-2021 ya. Ini tahun ajaran yang akan datang. Kemudian ini kita tidak perlu otak-atik ya. Langsung ke bagian ini, jumlah jam pelajaran maksimal per hari. Jadi biasanya kalau SMP itu per harinya itu 8 jam. Yes, klik aja yes. Kemudian jumlah hari. Jadi kita tuh belajar 6 hari ya. Senin sampai Sabtu. Nah, di sini ada ubah nama. Jadi di sini maksudnya ubah nama ya, mungkin teman-teman mau mengubah namanya dengan menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahasa Arab, mungkin yang biasanya yang di madrasah. Oke saja ya. Tidak perlu ubah. Akhir pekannya yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, selanjutnya kita klik selanjutnya. Ya, ini juga sebenarnya bisa kita tidak isi ya. Jadi kita lanjutkan saja. Selanjutnya. Nah, di sini langkah ketiga itu memasukkan mata pelajaran. Jadi kita memasukkan mata pelajaran yang ada di sekolah. Misalnya ya, kita klik baru ya tadi maaf. Kita klik baru untuk memasukkan mata pelajaran baru. Misalnya yang pertama adalah matematika. Kodenya misalnya mat. Ya. Warnanya merah. Sudah itu kita klik OK saja. Nah, akan terisi sini matematika. Kemudian kita masukkan mata pelajaran lain. Ya. Kita masukkan contohnya misalnya bahasa Inggris. Mungkin kita buat di sini kodenya Bing. Oke. Begitu terus kita tambahkan. Misalnya ada pendidikan keluarga negaraan. PKN ya. Begitu seterusnya. Sampai kita isi semua pelajaran yang ada di sekolah. Jadi contohnya saya isi 4 saja. Nah, kemudian kita lihat di jumlah ini masih 0 ya, karena belum ada jam yang terisi ya. Jadi kemudian kita ke waktu kosong. Jadi di sini kita bisa mengatur. Misalnya matematika, kita klik matematika, kita pilih waktu kosong. Ya, jadi kita bisa melihat di sini hari Senin ada jam pertama sampai jam 8. Jadi misalnya di sini kita bisa atur matematika itu misalnya hanya ada jam pertama sampai jam keempat. Jadi kita menginginkan matematika itu berada di jam pertama sampai jam keempat.
Karena kalau biasanya matematika di jam terakhir itu anak-anak banyak ngantuk. Ya, apalagi matematika terus. Jadi kita anti taruh misalnya matematika jam terakhir, kita taruh jam pertama saja. Kita bisa silang di sini. Double klik ya. Kita klik-klik sampai ketemu tanda silang. Hari Selasa juga begitu misalnya. Karena biasanya jam awal-awal ini adalah jam efektif. Masih pagi. Kita lock misalnya. Nah, misalnya hari Jumat, ini kan di SMP biasanya kalau hari Jumat itu jamnya itu dari jam pertama sampai jam kelima. Jadi jam 6, 7, 8-nya tidak ada. Nah, misalnya matematika di hari Sabtu itu tidak ada, kita tidak taruh. Kita silang semua. Nah, akan seperti ini. Kemudian bahasa Inggris. Maaf, bahasa Inggris kita klik waktu kosong. Di hari Jumat itu 6, 7, 8 tidak ada. Ya, karena hari Jumat itu hanya sampai 5 jam. Mungkin kalau untuk bahasa Inggris setiap waktu bisa, ya kita tidak usah silang. Oke saja. Biasanya kita tambahkan dulu penjas ya. Biasanya kalau penjas itu dia harus selalu pagi kan. Kita buat dulu mata pelajaran penjas. Nah, kita dapat penjas. Penjas merupakan pelajaran yang harus pada jam pertama atau biasanya sebelum istirahat ya. Jam 1 atau sampai jam keempat. Jadi yang kelima ke 6 ini kita bisa silang. Nah, bagaimana cara kita agar dapat menyilang seluruhan ini langsung? Ya, kalau dengan satu-satu begini kita capek. Jadi kita klik saja di angkanya ya, ke jam. Nah, kenapa seperti ini? Karena penjas itu biasanya di jam pagi. Ya, oke. Dan begitu seterusnya untuk semuanya. Ini hanya contoh saja. Kemudian selanjutnya kita klik saja selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengisi kelas. Kita akan menambahkan kelas. Jadi kita buat plus di sini, kita tambah baru nama kelas. Misalnya kelas 7. Kodenya mungkin kita pakai 7 seperti ini. Nah, kemudian warna ya kita biarkan saja. Terus grade-nya ini kita rubah kelas 7 berarti grade 7 ya. Oke. Kemudian kita buat lagi kelas baru. Misalnya kelas 8. Ini kita ganti 8. Grade-nya grade 8. Oke, nah gini ya contohnya. Ya, jadi waktu kosongnya sama. Kita biasanya hari Jumat tidak ada ya. Silang. Di hari Jumat. Bukan tidak ada tapi hanya sampai 5 jam. Ya, kita silang. Nah, ini setelah ini membuat kelas. Setelah itu kita akan klik selanjutnya untuk membuat ruang kelas atau classroom. Kita buat di sini adalah gedung kelasnya ya. Misalnya kita pakai ruang kelas 7. Ruang kelas 7 misalnya seperti itu ya. Nah, kita klik home classroom ini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ruang kelas 7 ini akan ditempati oleh siswa kelas 7. Kita klik kelas 7-nya. Ya muncul, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian kita tambah lagi baru. Misalnya ruang kelas 8. Kita klik di sini misalnya ruang R8 kodenya misalnya. Kita centang home classroom-nya, kita pilih kelas 8. Oke. Oke, nah setelah kita membuat ruang kelas, selanjutnya kita akan mengisi nama guru.